Jika Anda seorang pria berusia di atas 60 tahun, ada sesuatu yang perlu Anda dengar. Dan ini mungkin akan membuat Anda marah. Karena sayuran yang Anda percayai seumur hidup Anda yang Anda kira sehat, bisa jadi merupakan alasan utama mengapa ereksi Anda memudar, energi Anda merosot, dan kepercayaan diri Anda diam-diam terkuras. Ini bukan taktik menakut-nakuti. Ini adalah apa yang saya lihat berulang kali pada pasien-pasien saya, pria-pria baik yang mengonsumsi makanan yang salah dan harus membayar mahal di bagian yang paling menyakitkan. Saya Dr. Siti Nurhayati, seorang ahli urologi dan pakar kesehatan pria dengan pengalaman lebih dari 30 tahun membantu pria lansia mendapatkan kembali vitalitas mereka. Dan hari ini saya di sini untuk memberitahu Anda kebenaran yang tidak dibicarakan oleh sebagian besar dokter. Bukan karena mereka tidak peduli, tetapi karena mereka tidak tahu. Bagaimana jika sayuran di piring Anda perlahan-lahan menyumbat aliran darah Anda, melemahkan testosteron Anda, dan mempercepat penurunan fungsi seksual? Ilmunya sudah jelas dan begitu Anda mengerti alasannya, Anda tidak akan pernah melihat makanan ini dengan cara yang sama lagi. Tetaplah bersama saya karena sebentar lagi saya akan mengungkap 5 sayuran terburuk yang merusak ereksi setelah usia 60 tahun dan cara membalikkan kerusakannya mulai hari ini. Sebelum kita membahas sayuran yang tidak boleh Anda makan setelah usia 60, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar Anda tidak pernah ketinggalan saran kesehatan penting yang dirancang khusus untuk pria seusia Anda. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, ketik 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik 0. Saya di sini untuk melayani Anda lebih baik setiap saat. Baiklah, sekarang mari kita masuk ke kebenaran yang Anda cari. Sayuran pertama dalam daftar ini adalah sayuran yang dianggap sangat sehat oleh sebagian besar pria, bahkan bermanfaat. Namun bagi pria di atas 60 tahun, sayuran ini secara diam-diam dapat menyabotase testosteron Anda dan perlahan-lahan melemahkan kemampuan Anda untuk beraksi. Mari kita bicara tentang sayuran berbasis kedelai. Izinkan saya bercerita tentang seorang pria bernama Richard, seorang pensiunan pemadam kebakaran dari Ohio, berusia 67 tahun, kakek dari 5 cucu yang bangga, dan seseorang yang datang menemui saya setelah menderita dalam diam selama lebih dari setahun. Tidurnya tidak nyenyak, energinya menurun, dan bagian yang paling menyakitkan, ereksinya nyaris tidak ada. Dia berkata, "Dok, saya makan bersih, saya jalan setiap hari, dan saya bahkan sudah berhenti makan daging merah. Jadi mengapa ini masih terjadi pada saya?" Ketika kami melihat pola makannya lebih dekat, satu hal menonjol. Hampir setiap hari dia mengonsumsi makanan berbasis kedelai. Susu kedelai di pagi hari, edamame sebagai camilan, tahu saat makan malam. Dia pikir dia melakukan hal yang benar. Tapi inilah bagian yang tidak pernah didengar oleh kebanyakan pria. Kedelai tidak selalu menjadi teman Anda, terutama setelah usia 60. Sayuran berbasis kedelai seperti edamame, tahu, dan tauge kedelai mengandung senyawa yang disebut fitoestrogen. Bahan kimia nabati ini meniru estrogen di dalam tubuh, dan ketika Anda seorang pria di atas 60 tahun yang sudah berjuang melawan penurunan testosteron, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah lebih banyak pengaruh seperti estrogen yang beredar. Ini menggeser keseimbangan hormonal Anda ke arah yang salah dan melakukannya secara diam-diam. Tidak ada alarm, tidak ada rasa sakit, hanya pelemahan fungsi seksual Anda yang lambat dan stabil. Apa yang tidak disadari oleh Richard dan apa yang tidak pernah diberitahukan kepada sebagian besar pria lansia adalah bahwa pergeseran hormonal yang halus ini jauh lebih berarti setelah usia 60 daripada saat Anda berusia 30-an atau 40-an. Tubuh Anda tidak sekuat dulu, testosteron Anda tidak pulih dengan cara yang sama. Dan keseimbangan hormonal sensitif yang mengatur energi, suasana hati, dan ereksi Anda dapat menjadi sangat tidak seimbang karena sesuatu yang sesederhana makanan yang Anda anggap sehat. Setelah hanya 3 minggu menghilangkan sayuran berbasis kedelai dari dietnya dan menggantinya dengan pilihan yang ramah testosteron, Richard mulai merasakan perubahan. Energinya terasa lebih stabil. Ereksi paginya kembali. Dan suatu hari, dengan air mata berlinang, dia memberitahu saya bahwa dia dan istrinya telah bercinta untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, tanpa pil, tanpa tekanan, seperti dulu.
Itulah kekuatan makanan yang tepat pada waktu yang tepat dalam hidup Anda. Saya membagikan kisah Richard karena ini bukan kasus yang unik. Saya telah melihat pola yang sama ini pada puluhan pria. Kita semua telah diberitahu untuk makan lebih banyak tanaman, dan itu adalah nasihat yang baik, tetapi tidak ada yang pernah berhenti untuk bertanya, tanaman mana yang tepat untuk tahap kehidupan Anda? Itulah perbedaan antara menua dengan kekuatan dan memudar secara perlahan. Sekarang kedelai bukanlah iblis. Jika Anda berusia 25 tahun, aktif dan berlatih di gym, sedikit kedelai tidak akan merusak hormon Anda. Tetapi jika Anda berusia 60, 70, atau lebih dan sudah berurusan dengan penurunan testosteron dan aliran darah yang lamban, sayuran berbasis kedelai bisa menjadi pukulan terakhir yang menghancurkan performa Anda. Ini bukan tentang ketakutan. Ini tentang memahami tubuh Anda dan memberinya apa yang dibutuhkannya, bukan apa yang dikatakan industri makanan untuk Anda makan. Jadi, jika Anda selama ini memilih kedelai karena menganggapnya pilihan yang sehat, jangan salahkan diri Anda. Anda telah berusaha sebaik mungkin. Tetapi sekarang Anda tahu kebenarannya dan Anda bisa berbuat lebih baik mulai hari ini. Selanjutnya adalah kategori sayuran yang tampaknya tidak berbahaya, bahkan mungkin ada di dapur Anda saat ini. Rasanya asin, praktis, dan sering diberi label sehat untuk jantung, tetapi mereka merusak pembuluh darah yang sangat Anda butuhkan untuk mendukung ereksi yang kuat. Saya akan menunjukkan kepada Anda apa sebenarnya sayuran itu dan mengapa mereka diam-diam menua kejantanan Anda lebih cepat dari yang Anda kira. Tetaplah bersama saya. Hal itu membawa saya ke penyabotase diam-diam lainnya yang terlalu sering saya lihat. Sayuran yang tampak tidak berbahaya karena praktis, tetapi diam-diam merusak pembuluh darah yang memungkinkan ereksi terjadi. Izinkan saya berbagi kisah James, 92 tahun, seorang pensiunan perwira Angkatan Laut dari South Carolina. Dia adalah tipe pria yang tidak pernah absen kerja selama 40 tahun, selalu menjaga kebugaran, dan masih membelah kayu bakar di belakang rumahnya hanya untuk tetap aktif. Tetapi ketika dia datang ke klinik saya, dia mengakui sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan akan dia katakan dengan lantang, "Dokter, saya merasa tubuh saya masih ingin beraksi, tetapi tidak merespons." Sekilas gaya hidupnya terlihat bersih, tidak merokok, minum alkohol ringan, dia masih berjalan beberapa mil setiap pagi. Tetapi ketika kami meninjau kebiasaan makannya, sesuatu langsung terlihat, sayuran kalengan, acar bit, sauerkraut dalam toples, bahkan buncis kalengan. Bukan karena dia menyukainya, tetapi karena cepat, mudah, dan memiliki umur simpan yang lama. Dia berkata, "Dok, ini lebih mudah daripada memasak bahan segar setiap malam." Inilah masalahnya, sayuran yang diawetkan ini syarat dengan sodium jauh melampaui apa yang dibutuhkan tubuh Anda, terutama setelah usia 60. Dan sodium yang berlebihan tidak hanya meningkatkan tekanan darah Anda, tetapi juga merusak endotelium. Itulah lapisan dalam pembuluh darah Anda yang halus. Ketika lapisan ini meradang atau mengeras, aliran darah menjadi terbatas. Dan itu termasuk kapiler halus yang menuju ke penis Anda. Biar saya perjelas, ereksi adalah peristiwa aliran darah. Ereksi tidak akan terjadi tanpa sirkulasi yang lancar dan tidak terbatas. Ketika sodium membuat arteri Anda kaku, ereksi Anda tidak akan punya kesempatan dan Anda tidak merasakannya terjadi. Tidak pada awalnya, tidak ada rasa sakit tiba-tiba atau bel alarm. Ini bertahap. Suatu hari Anda bangun dan menyadari Anda tidak sekeras dulu. Anda tidak bertahan lama atau mungkin hasratnya masih ada, tetapi tubuh Anda tidak mau bekerja sama. Itulah kisah James dan dia tidak sendirian. Selama bertahun-tahun saya telah melihat banyak pria seperti dia. Mandiri, disiplin, dan tidak sadar bahwa pilihan makanan cepat saji mereka merugikan mereka. Setelah hanya 1 bulan mengganti sayuran kalengan dan acar dengan pilihan segar yang kaya kalium seperti sayuran berdaun hijau, zucchini yang dikukus ringan atau paprika panggang, James melihat penurunan tekanan darah yang terukur. Tetapi yang lebih penting, dia mengatakan kepada saya bahwa dia merasa hidup lagi di bagian bawah tubuhnya. Ereksi paginya kembali. Dia bahkan mengatakan kepercayaan dirinya kembali dengan cara yang tidak dia duga. Ini bukan hanya tentang seks, ini tentang martabat.
Ini tentang merasa utuh kembali. Ketika seorang pria merasa terputus dari respons alami tubuhnya, itu menggerogoti sesuatu yang lebih dalam. Tetapi kabar baiknya adalah tubuh Anda bisa berubah, Anda bisa memperbaiki. Anda bisa sembuh jika Anda memberinya kondisi yang tepat. Jadi, saya ingin Anda melihat ke dapur Anda. Apa yang ada di rak Anda sekarang? Apakah sayuran kalengan yang praktis itu benar-benar sepadan dengan harga tersembunyi yang harus Anda bayar? Karena kenyataannya beberapa makanan yang tampak paling mudah bisa menjadi yang paling mahal, terutama ketika mereka merampas sirkulasi, keintiman, dan kepercayaan diri Anda. Dan berbicara tentang makanan yang tampaknya tidak berbahaya yang berikutnya mungkin akan mengejutkan Anda. Ini adalah sayuran yang hampir setiap rumah tangga di Amerika simpan. Dipanggang, digoreng, ditumbuk, atau dibuat renyah, dan sering disajikan di hampir setiap meja makan. Tapi dampaknya pada gula darah Anda begitu keras sehingga meniru kerusakan vaskular yang terlihat pada pria penderita diabetes. Dan ya, itu memengaruhi ereksi Anda lebih dari yang Anda bayangkan. Saya akan memberitahu Anda apa itu dan bagaimana memilih pengganti yang lebih cerdas yang memberi bahan bakar bagi tubuh dan performa Anda. Teruslah menonton. Dan selagi kita membahas makanan sehari-hari dengan risiko tersembunyi, ada satu sayuran yang hampir setiap pria di atas 60 tahun telah makan seumur hidupnya. Tapi sayuran ini diam-diam merusak ereksi Anda lebih dari yang Anda tahu. Izinkan saya bercerita tentang Harold, 69 tahun, mantan supir truk dari Minnesota, pria yang sederhana dan tulus. Ketika dia masuk ke kantor saya, dia duduk menatap mata saya dan berkata, "Dok, saya tidak mengharapkan keajaiban, saya hanya ingin merasa seperti pria lagi." Dia tidak meminta pil, dia tidak mengejar masa muda, dia hanya ingin merasa hadir bersama istrinya yang sangat dia cintai setelah 40 tahun menikah. Yang membuat saya terkesan adalah betapa tulusnya dia ingin melakukannya dengan cara yang benar, melalui kebiasaan yang lebih baik, makanan yang lebih baik, dan pemahaman yang lebih baik tentang tubuhnya. Ketika kami duduk dan meninjau makanannya, satu hal menonjol dengan jelas. Kentang putih, hampir setiap hari. Kentang goreng parut dengan sarapan, kentang tumbuk dengan makan malam, kentang goreng saat dia di jalan. Itu adalah bagian dari rutinitasnya, sesuatu yang tidak pernah dia pertanyakan. Dan siapa yang akan mempertanyakannya? Kentang itu murah, mengenyangkan, dan selalu menjadi bagian dari meja makan Amerika. Tapi inilah yang tidak diketahui kebanyakan pria dan yang tidak pernah diberitahukan kepada Harold. Kentang putih, terutama ketika digoreng atau diolah, adalah salah satu makanan dengan indeks glikemik tertinggi yang bisa Anda makan. Itu berarti kentang melonjakkan gula darah Anda dengan cepat dan keras. Dan ketika itu terjadi, insulin Anda naik, pembuluh darah Anda terkena dampaknya, dan inflamasi mulai menyebar di seluruh sistem Anda secara perlahan, diam-diam, terus-menerus merusak arteri dan saraf yang memungkinkan fungsi seksual. Pada pria yang lebih muda, tubuh terkadang bisa pulih dari stres metabolik semacam itu. Tetapi setelah usia 60, lonjakan yang sama itu menghantam lebih keras dan pulih lebih lambat. Dan seiring waktu, hal itu menyebabkan arteri yang lebih kaku, penurunan oksida nitrat, dan hilangnya sensitivitas dan responsivitas di penis secara perlahan. Itulah mengapa begitu banyak pria mulai merasa terputus dari hasrat mereka. Bukan karena mereka kehilangan minat, tetapi karena tubuh mereka tidak lagi mengikuti. Ketika Harold mendengar ini, dia terkejut. Tidak ada yang pernah memberitahuku kentang bisa mengganggu kejantananku, katanya setengah bercanda. Tapi ada beban di balik kata-katanya. Dia merasa disesatkan. Seolah-olah dia telah melakukan segalanya dengan benar namun tetap berakhir dalam kegelapan. Jadi kami membuat perubahan. Kami menukar kentang putih dengan ubi jalar yang indeks glikemiknya lebih rendah, penuh antioksidan, dan jauh lebih baik untuk kesehatan vaskular. Alih-alih kentang goreng, ia mencoba irisan ubi jalar panggang dengan minyak zaitun. Alih-alih kentang tumbuk yang syarat dengan mentega dan krim, ia menumbuk ubi jalar dengan bawang putih dan sedikit yogurt Yunani. Hasilnya tidak terjadi dalam semalam, tetapi datang juga. Pertama, energinya terasa lebih stabil sepanjang hari.
Kemudian dia menyadari suasana hatinya membaik, tetapi terobosannya datang suatu pagi ketika dia memberitahu saya bahwa dia bangun dengan ereksi alami yang kuat, sesuatu yang tidak dia rasakan selama lebih dari setahun. Dia tersenyum, menunduk dan berkata, "Saya kira dia sudah pensiun. Ternyata dia hanya butuh bahan bakar yang lebih baik." Itulah inti dari semua ini, memberikan tubuh Anda jenis bahan bakar yang tepat. Jenis yang melindungi pembuluh darah Anda, mendukung hormon Anda dan membuat Anda merasa hidup, bukan hanya ada. Sekarang saya tahu betapa sulitnya mempertanyakan makanan yang telah Anda andalkan seumur hidup Anda. Perubahan membutuhkan keberanian, tetapi jauh lebih mudah daripada bangun 5 tahun dari sekarang merasa lebih terputus, lebih frustrasi dan bertanya-tanya apakah sudah terlambat. Tapi ini belum terlambat. Tidak jika Anda mulai sekarang, karena apa yang Anda makan hari ini membentuk bagaimana tubuh Anda merespons besok. Dan jika Anda pikir kentang itu mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar tentang sayuran berikutnya. Sayuran ini sering dipuji karena fleksibilitas dan rasanya yang kaya. Anda pernah melihatnya digoreng, direbus, dipanggang, dan dilumuri saus. Tapi sayuran ini menyerap minyak seperti spons, dan satu detail itu bisa secara diam-diam memicu inflamasi di sistem Anda dan membuat kejantanan Anda tumpul dan tidak responsif. Mari kita bicarakan itu selanjutnya. Dan sekarang mari kita beralih ke sayuran yang tampak tidak berbahaya, bahkan elegan. Tetapi ketika dimasak dengan cara yang salah, ia menjadi salah satu musuh paling menipu bagi kesehatan seksual pria. Saat itu hari Jumat sore ketika saya bertemu Leonard, seorang pensiunan guru musik berusia 74 tahun dari New Jersey. Bicaranya lembut, pandai merangkai kata, dan sangat setia kepada istrinya yang telah dinikahinya selama hampir 50 tahun. Dia datang untuk apa yang dia sebut pemeriksaan kualitas hidup. Itu adalah caranya dengan lembut mengatakan, "Dok, banyak hal tidak berfungsi seperti dulu, dan saya ingin melakukan sesuatu sebelum terlambat." Yang paling saya hargai dari Leonard adalah kejujurannya. Dia tidak malu, dia hanya ingin jawaban. Jadi kami berbicara bukan hanya tentang gejala, tetapi tentang kehidupan, kebiasaannya, makanannya, rutinitasnya. Dan tidak butuh waktu lama sebelum saya melihat sesuatu yang menarik dalam dietnya, terong. Dia menyukainya. Dipanggang, ditumis, digoreng, dilapisi dalam kaserol, dilumuri saus. Terong adalah bintang tetap di dapurnya. Sekarang inilah bagian yang tidak diketahui kebanyakan pria. Terong itu sendiri bukanlah penjahatnya, sebenarnya rendah kalori dan mengandung serat serta antioksidan. Tetapi masalahnya terletak pada cara biasanya dimasak. Terong itu seperti spons, ia menyerap minyak dengan cepat dan bukan jenis minyak yang baik. Seringkali terong digoreng dengan minyak sayur atau direndam dalam minyak canola. Yang keduanya tinggi asam lemak omega 6. Dan terlalu banyak omega 6 membuat tubuh Anda masuk ke dalam kondisi inflamasi kronis. Inflamasi adalah salah satu kekuatan paling merusak dalam hal ereksi. Inflamasi menghalangi produksi oksida nitrat, sinyal kimia yang dibutuhkan tubuh Anda untuk membuka pembuluh darah dan memungkinkan darah mengalir ke penis. Tanpa sinyal itu Anda mungkin merasakan hasrat tetapi responsnya tidak akan mengikuti. Ini membuat frustrasi, membingungkan dan sangat mengecewakan bagi banyak pria. Bagi Leonard, ini adalah sebuah pencerahan. Dia tidak pernah sekalipun mempertimbangkan bahwa hidangan sayur favoritnya, terong parmesan andalannya, bisa bekerja melawannya dengan cara yang sangat pribadi. Dia menatap saya dan berkata, "Dok, saya kira saya makan ala Mediterania dan sehat. Ternyata saya sedang menggoreng gairah seksual saya. Kami tidak menghilangkan terong darinya sepenuhnya. Sebaliknya, kami melakukan beberapa pertukaran sederhana. Saya menyarankannya untuk memanggang atau membakarnya dengan sedikit sentuhan minyak zaitun alih-alih menggoreng, menggunakan tomat segar, rempah-rempah, dan bawang putih untuk rasa alih-alih saus kental. Tidak hanya penanda inflamasi dalam darahnya mulai turun, tetapi dalam beberapa minggu, ia melaporkan ereksi pagi yang lebih kuat dan rasa energi yang lebih dalam. Kata-katanya bukan kata-kata saya merasa seperti bangun lagi, seperti ada darah yang bergerak di tempat yang sebelumnya tidak. Itulah kebenaran yang tidak pernah didengar oleh banyak pria. Bukan selalu apa yang Anda makan,
tetapi bagaimana Anda menyiapkannya. Beberapa makanan menjadi berbahaya bukan karena apa adanya, tetapi karena cara memasaknya. Minyak yang kita gunakan, metode yang kita ikuti karena kebiasaan, dan dampak tersembunyi dari kebiasaan tersebut pada sirkulasi, kadar hormon, dan responsivitas seksual. Kisah Leonard adalah pengingat yang kuat bahwa Anda tidak harus menyerah pada makanan yang Anda sukai. Anda hanya perlu belajar bagaimana bekerja dengan tubuh Anda, bukan melawannya. Pada tahap kehidupan ini, margin kesalahannya lebih sempit, tetapi peluang untuk perbaikan masih terbuka lebar. Sekarang jika Anda pikir terong itu mengejutkan, tunggu sampai Anda mendengar tentang apa yang akan datang berikutnya. Ini adalah sayuran yang ada di mana-mana. Dalam camilan, dalam sup, di atas tongkolnya, saat barbeque musim panas. Tampaknya tidak berbahaya, bahkan meriah. Tetapi di balik permukaannya, ia mengganggu gula darah, mengacaukan hormon Anda, dan memicu lemak perut yang mengubah testosteron menjadi estrogen. Jika Anda serius ingin melindungi kejantanan Anda perlu mendengar apa yang akan saya bagikan. Mari kita ke sana selanjutnya. Sekarang mari kita bicara tentang sayuran yang begitu umum, begitu tertanam dalam kehidupan Amerika sehingga kebanyakan pria tidak pernah berhenti untuk mempertanyakannya. Tetapi jika Anda berusia di atas 60 tahun, itu mungkin salah satu ancaman terbesar bagi kesehatan seksual Anda. Saya ingin bercerita tentang Thomas, 66 tahun, pensiunan kepala sekolah dasar dari Iowa. Seorang pria yang kuat, dapat diandalkan, seorang mentor bagi banyak orang. Tetapi ketika dia masuk ke kantor saya, dia tidak merasa kuat. Dia merasa lelah, lesu, dan frustrasi dengan penurunan performa dan gairahnya yang terus-menerus. Dia mengatakan kepada saya masih merasakan hasratnya dok, tetapi tubuh saya tidak bisa mengejar. Rasanya seperti mesinnya ada, tetapi saluran bahan bakarnya tersumbat. Kami melihat menu hariannya. Dia tidak makan makanan cepat saji, tidak makan berlebihan, dan dia bahkan sudah mengurangi alkohol, tetapi ada satu bahan yang berulang, jagung. Jagung rebus dengan makan malam, tortilla jagung saat makan siang, keripik jagung di malam hari. Dia bahkan tidak menganggapnya sebagai masalah, itu hanya makanan akrab, terjangkau, dan selalu tersedia. Inilah masalahnya, jagung terutama dalam bentuk olahan yang kita temukan hari ini, bukan lagi sayuran sederhana seperti dulu. Sebagian besar dimodifikasi secara genetik. Kandungan patinya tinggi, nutrisinya rendah, dan yang paling berbahaya, dampaknya pada gula darah Anda hampir sekeras roti putih. Lonjakan gula darah itu menyebabkan resistensi insulin yang mengarah pada inflamasi, yang merusak pembuluh darah yang sama yang mendukung ereksi. Tapi itu belum semuanya. Konsumsi jagung berlebih, terutama dalam bentuk makanan ringan dan sirup berbasis jagung, berkontribusi pada lemak perut. Dan inilah kuncinya yang tidak pernah didengar kebanyakan pria. Lemak perut bukan hanya kelebihan berat badan. Lemak itu aktif secara biologis. Lemak itu mengubah testosteron menjadi estrogen. Biar saya ulangi, semakin banyak lemak perut yang Anda bawa, semakin banyak testosteron Anda yang diam-diam diubah menjadi estrogen, mengurangi kekuatan, gairah, kepercayaan diri, dan ya, ereksi Anda. Ketika saya menjelaskan ini kepada Thomas, dia bersandar dan menghela napas. Tidak ada yang pernah memberitahuku jagung bisa mengacaukan hormonku. Kukira itu hanya lauk. Momen itu membekas pada saya karena ini bukan hanya Thomas. Ini jutaan pria yang tanpa sadar merusak kesehatan mereka dengan makanan paling dasar. Jadi kami mengambil tindakan. Kami memotong jagung, keripik, sirup, tortilla. Kami menggantinya dengan makanan kaya serat yang menstabilkan gula darah seperti lentil, quinoa, dan sayuran berdaun hijau. Awalnya tidak mudah. Jagung telah menjadi bagian dari makanannya selama yang dia ingat, tetapi dalam beberapa minggu energinya mulai kembali. Kejernihan mentalnya menajam, dan ketika saya bertanya bagaimana keadaan di kamar tidur, dia tersenyum dan berkata, "Katakan saja saya tidak sekhawatir dulu. Ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang kesadaran. Begitu Anda tahu apa yang dilakukan makanan tertentu pada tubuh Anda memiliki kekuatan untuk mengubah hasilnya. Dan tidak, memotong jagung tidak akan menyelesaikan semuanya dalam semalam. Tetapi jika Anda menumpuk peluang yang merugikan diri sendiri di setiap makan, kerusakannya akan menumpuk, begitu juga dengan frustrasi."
Anda pantas mendapatkan yang lebih baik daripada sabotase diam-diam. Anda pantas merasa seolah-olah tubuh Anda bekerja dengan Anda, bukan melawan Anda. Dan seringkali itu dimulai dengan hanya mengetahui apa yang harus dihindari. Tapi sekarang kita telah membahas 5 sayuran terburuk, Anda mungkin bertanya-tanya, apa yang seharusnya Anda makan? Kebiasaan apa yang sebenarnya mendukung ereksi yang lebih kuat, sirkulasi yang lebih baik, dan keseimbangan hormonal yang nyata setelah usia 60. Nah, kesanalah kita akan menuju selanjutnya. Karena menghindari hal-hal buruk hanyalah setengah dari cerita. Apa yang Anda lakukan mulai hari ini yang mempersiapkan Anda untuk kekuatan besok? Dan sebentar lagi saya akan memandu Anda melalui apa yang harus dilakukan makanan perubahan strategi untuk merebut kembali vitalitas Anda dan membangun kembali bagian dari kesehatan Anda yang paling penting. Teruslah mendengarkan. Sekarang setelah kita mengungkap 5 sayuran yang mungkin diam-diam bekerja melawan Anda, mari kita alihkan fokus ke apa yang sebenarnya bisa Anda lakukan mulai hari ini untuk membangun kembali kekuatan, kepercayaan diri, dan kemampuan Anda untuk beraksi seperti pria sejati. Ada sesuatu yang kuat yang terjadi ketika seorang pria menyadari bahwa dia masih memiliki kendali. Dan saya melihatnya setiap saat, momen ketika dia berhenti merasa menjadi korban penuaan dan mulai bertindak seperti pemilik kesehatannya sendiri. Karena kebenarannya adalah tubuh Anda mungkin lebih tua tetapi ia masih mendengarkan. Ia masih merespons, ia masih ingin bekerja, ia hanya menunggu Anda memberinya kondisi yang tepat. Salah satu pasien favorit saya, Walter, 71 tahun, datang kepada saya setelah melihat salah satu pembicaraan saya secara online. Dia skeptis, tetapi terbuka. Dia sudah mencoba pil, suplemen, dan bahkan beberapa obat ajaib aneh yang dia temukan di TV larut malam. Tidak ada yang berhasil. Tetapi sesuatu tentang gagasan makanan, sesuatu yang sesederhana dan mendasar seperti apa yang Anda makan, memberinya harapan baru. Jadi kami membuatnya sederhana. Tidak ada diet drastis, tidak ada aturan yang berlebihan, hanya langkah-langkah yang jelas dan konsisten. Kami menghilangkan pelaku terburuk, 5 sayuran yang telah kita bicarakan, dan kemudian kami membangun kembali makanannya di sekitar hal-hal yang benar-benar mendukung tubuh seorang pria setelah usia 60. Kami fokus pada sayuran berdaun hijau seperti bayam dan arugula yang kaya nitrat yang membantu merelakskan pembuluh darah dan mendukung aliran darah yang sehat. Kami menambahkan lemak sehat seperti minyak zaitun, alpukat, dan ikan kaya omega 3 untuk mengurangi inflamasi dan mendukung produksi hormon. Kami memasukkan makanan kaya seng seperti biji labu dan daging merah tanpa lemak dalam jumlah sedang untuk secara alami mendorong testosteron. Dan yang sama pentingnya, kami menjaga asupan gula dan karbohidrat olahan tetap terkendali, karena hal-hal itu menggerogoti sirkulasi Anda lebih cepat daripada yang disadari kebanyakan pria. Tetapi makanan bukan satu-satunya hal yang kami kerjakan. Kami memberi ruang untuk bergerak. Tidak ada yang ekstrem, hanya berjalan setiap hari, peregangan ringan, menjaga darah tetap bergerak. Kami fokus pada hidrasi, kualitas tidur, dan menghubungkan kembali dengan tujuan hidupnya. Anda akan terkejut betapa sering vitalitas seorang pria tidak hanya terikat pada biologinya, tetapi juga pada bagaimana perasaannya tentang tempatnya di dunia. 3 bulan kemudian, Walter masuk ke kantor saya sebagai pria yang berbeda. Dia lebih banyak tersenyum. Postur tubuhnya telah berubah. Dia tidak lagi hanya bertahan, dia berpartisipasi dalam hidupnya sendiri. Ketika saya bertanya bagaimana keadaan di kamar tidur, dia terkekeh dan berkata, "Katakan saja istri saya mengirimkan Anda kartu ucapan terima kasih. Itulah kemungkinan yang saya ingin Anda pegang. Bukan karena itu fantasi, tetapi karena itu sepenuhnya nyata. Anda belum melewati titik kemajuan. Anda tidak terlalu tua untuk peduli, dan Anda sama sekali tidak berdaya. Langkah pertama, singkirkan apa yang bekerja melawan Anda. Potong makanan yang menumpulkan aliran darah Anda, menyusutkan testosteron Anda, dan membingungkan sistem Anda. Langkah kedua, beri makan tubuh Anda apa yang sebenarnya dibutuhkannya. Nutrisi nyata, gerakan nyata, istirahat nyata. Anda tidak perlu menjadi sempurna. Anda hanya perlu memiliki niat.
Setiap hari Anda menunda adalah hari di mana tubuh Anda terus berjalan di jalan yang salah. Tetapi setiap perubahan kecil yang Anda buat hari ini, minggu ini, bulan ini akan terakumulasi. Dan ini bukan hanya tentang ereksi yang lebih baik. Ini tentang lebih banyak energi, suasana hati yang lebih baik, hubungan yang lebih dalam dengan pasangan Anda, dan merasa lebih nyaman di tubuh Anda sendiri lagi. Jadi jangan menunggu Anda sudah sampai sejauh ini, dan itu memberitahu saya bahwa Anda serius, Anda peduli, dan Anda siap melakukan sesuatu tentang itu. Dan selanjutnya saya ingin berbagi pesan pribadi dengan Anda, sesuatu yang telah saya pelajari setelah lebih dari 30 tahun dalam kesehatan pria. Karena meskipun makanan itu kuat, ada sesuatu yang bahkan lebih penting dalam hal kekuatan dan kepercayaan diri yang langgeng. Dan saya ingin memberitahu Anda apa itu, tetaplah bersama saya. Sekarang sebelum kita menutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan sesuatu yang lebih pribadi. Sebuah kebenaran yang saya pahami setelah beberapa dekade membantu pria seperti Anda. Ada sesuatu yang terjadi ketika seorang pria melewati usia 60. Dunia mulai memperlakukan Anda sedikit berbeda. Orang-orang berbicara lebih lambat, menawarkan bantuan yang tidak Anda minta, dan berasumsi Anda sedang melambat. Dan mungkin di beberapa area kehidupan itu tidak apa-apa. Anda berhak mendapatkan sedikit istirahat. Anda berhak mendapatkan kebijaksanaan, kedamaian, dan kesederhanaan. Tetapi ada satu hal yang tidak harus Anda lepaskan, dan itu adalah rasa vitalitas Anda, kekuatan Anda, api Anda. Bagian dari diri Anda itu tidak harus memudar. Dan saya mengatakan itu bukan hanya sebagai dokter, tetapi sebagai seseorang yang telah berjalan di samping ribuan pria yang merasa seperti kehilangan sesuatu yang penting, bukan hanya kemampuan fisik, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Hubungan mereka dengan diri mereka sendiri, kepercayaan diri mereka, kebanggaan diam-diam mereka karena tahu mereka masih bisa hadir untuk pasangan mereka dan untuk diri mereka sendiri. Apa yang Anda pelajari hari ini mungkin mengejutkan Anda. Beberapa makanan yang diberitahukan baik untuk Anda kedelai, sayuran kalengan, kentang putih, terong, dan bahkan jagung mungkin sebenarnya berkontribusi pada masalah yang selama ini Anda coba perbaiki. Makanan-makanan ini tidak buruk dengan cara yang dramatis dan menakutkan seperti yang sering kita dengar secara online, tetapi tidak cocok dengan apa yang dibutuhkan tubuh Anda setelah usia 60, terutama dalam hal mendukung aliran darah, menyeimbangkan hormon, dan mempertahankan kesehatan seksual yang membuat Anda merasa sepenuhnya hidup. Kita telah berbicara tentang Richard dan James dan Harold dan Leonard dan Thomas dan Walter. 6 pria yang berbeda, masing-masing dengan ceritanya sendiri, masing-masing dari latar belakang yang berbeda. Tetapi semua menghadapi perjuangan diam-diam yang sama. Dan mungkin Anda melihat sedikit dari diri Anda pada salah satu dari mereka. Itulah intinya, Anda tidak sendirian dalam hal ini. Dan Anda tidak harus mencari tahu dalam kegelapan. Inilah yang saya harap Anda bawa pulang. Menua bukan berarti menyerah. Bukan berarti duduk santai sementara energi Anda memudar dan hubungan Anda dengan pasangan semakin menjauh. Ini berarti menjadi lebih pintar, lebih peka, lebih strategis tentang apa yang Anda berikan pada tubuh Anda dan apa yang tidak. Jika Anda selama ini makan sayuran yang salah, itu tidak membuat Anda ceroboh. Itu hanya berarti Anda telah mengikuti nasihat yang tidak dibuat untuk Anda, untuk tahap kehidupan ini. Tapi sekarang Anda tahu, dan begitu Anda tahu, lebih baik Anda bisa berbuat lebih baik. Mulailah dari yang kecil, tukar makanan kalengan itu dengan sesuatu yang segar. Pilih ubi jalar daripada kentang goreng, panggang terong itu daripada menggorengnya. Kurangi jagung dan saksikan perut Anda menyusut dan hormon Anda merespons. Ini bukan perubahan yang luar biasa, tetapi bermakna. Mereka penting dan mereka terakumulasi dari waktu ke waktu. Saya sudah mengatakannya sebelumnya dan saya akan mengatakannya lagi, tubuh Anda masih mendengarkan. Ia menunggu sinyal. Ia menunggu Anda untuk percaya bahwa kemajuan itu mungkin. Dan saya berjanji kepada Anda, itu mungkin. Saya telah melihat pria berusia 60-an, 70-an, bahkan 80-an membuat perubahan yang membawa hasil nyata. Ereksi yang lebih kuat, lebih banyak energi, tidur yang lebih baik,
lebih percaya diri, dan mungkin yang paling kuat dari semuanya, rasa kepemilikan yang diperbarui atas kesehatan mereka sendiri. Jadi tarik napas dalam-dalam, lepaskan gagasan bahwa penurunan adalah satu-satunya pilihan Anda. Rebut kembali apa yang selalu menjadi milik Anda, kekuatan Anda, pilihan Anda, suara Anda. Dan ingat, ini bukan tentang kesempurnaan, ini tentang arah. Setiap pilihan yang Anda buat mulai saat ini dapat mendukung kejantanan Anda atau melemahkannya. Jadi buatlah pilihan yang membangun Anda. Terima kasih telah meluangkan waktu ini bersama saya. Terima kasih telah cukup peduli pada diri sendiri untuk terus belajar, terus bertanya, dan terus berusaha. Dan jika pesan ini beresonansi dengan Anda, jika Anda merasa dilihat atau didengar atau dipahami, maka saya mengundang Anda untuk tetap terhubung. Karena ada lebih banyak yang harus dibicarakan, lebih banyak yang harus diungkap, lebih banyak yang harus dibangun kembali, selangkah demi selangkah. Hari-hari terbaik Anda tidak berada di belakang Anda. Mereka hanya membutuhkan dukungan yang tepat, dan mereka dimulai dengan apa yang Anda lakukan selanjutnya. Sebelum Anda pergi, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih telah meluangkan waktu ini bersama saya. Jika pesan hari ini menyentuh Anda, jika memberi Anda kejelasan atau bahkan hanya rasa harapan, maka saya dengan hormat meminta Anda untuk memberikan sesuatu kembali. Klik tombol suka. Ini membantu video ini menjangkau lebih banyak pria yang mungkin diam-diam berjuang dengan masalah yang sama. Dan ini memberitahu YouTube bahwa ini adalah jenis konten yang penting. Jika Anda mengenal seseorang teman, saudara, suami, atau ayah yang bisa mendapatkan manfaat dari mendengar kebenaran tentang kesalahan kesehatan umum ini, silakan bagikan video ini kepada mereka. Anda tidak pernah tahu perbedaan yang bisa dibuatnya dalam hidup seseorang. Dan jika Anda ingin mendengar lebih banyak dari saya, lebih banyak nasihat nyata tanpa basa-basi tentang kesehatan pria, keintiman, dan menua dengan baik, subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasi. Saya merilis konten baru setiap minggu hanya untuk pria seperti Anda. Terakhir, jika Anda percaya pada misi ini dan ingin membantu saya terus menciptakan konten gratis berkualitas tinggi untuk pria yang paling membutuhkannya, pertimbangkan untuk mendukung channel ini dengan donasi kecil. Terima kasih telah berada di sini dan terima kasih telah memilih untuk menjaga diri sendiri. Anda lebih berharga dari yang Anda tahu.